Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bahas sebuah problem yang urgent mungkin ya, yang pasti menimpa kepada hampir setiap orang menghadapi kenakalan anak-anak atau bandelnya anak-anak kita, yang mana setiap per tahun itu berbeda dari satu masa ke masa. Model kenakalan pun juga berbeda dari satu masa ke masa. Apalagi di masa-masa fitnah semisal ini. Di rumah juga ada fitnah, di jalan juga ada fitnah, bahkan di masjid pun juga ada fitnah dengan masuknya HP. HP ini adalah fitnah terbesar bagi orang tua, dan ini tidak hanya menimpa ke kita saja, bahkan ke ulama-ulama kita pun juga memiliki muskilah, masalah berkaitan dengan HP yang menyandu ke anak-anak kita. Nah, kajian kita ini sebenarnya adalah langkah cara mengatasi anak yang nakal. Sebenarnya itu ya, cara mengatasi anak yang nakal. Cuma waktunya sampai jam 5 lah, ini repot lagi, padahal ini urgent banget, penting banget, dikasih waktu hanya setengah jam. Ini mumet juga saya kadang-kadang ini. Padahal ini nggak mungkin disampaikan kecuali pasti ada permulaan dulu. Paling kita bahas permulaan, solusinya mungkin di waktu yang akan datang. Pertama yang ingin saya bahas secara ringkas adalah tema ini. Kita urutkan dulu ya. Pertama, anak itu adalah amanah. Yang harus diperhatikan, dia adalah amanah. Amanah yang Allah titipkan ke kita. Kalau amanah ini enggak kita lakukan dengan baik, kita itu bisa masuk neraka gara-gara tidak memperhatikan amanah ini. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi baitihi. Seorang ayah adalah pemimpin pada rumah tangganya. Ini ayah. Dan ibu sebagai apa? Wakil dari ayah. Oleh karenanya ada yang mengatakan al-um itu adalah mudarrisul walad. Gurune anak-anak itu ibu. Sedangkan bapak adalah mudir. Pengasuhnya mudir. Ya, pengasuh itu mudir. Anak itu ustaz, ibu itu ustadznya anak. Sedangkan guru mudirnya adalah suami. Nah, kalau suami menjadi mudir enggak ngena, gimana nasib ustadznya? Gimana nasib ustadzanya? Kan pertama dari mudir dulu. Pesantren kalau mudirnya enggak entos, enggak pinter, ya orang semuanya hancur. Nah, makanya suami ini adalah mudir, pengurus inti. Ibu hanya sebagai ustadzanya terhadap itu anak. Nah, jadi itu amanah. Kata Rasulullah SAW, ma min abdin yastara'illahu ra'iyatan walam yang sahu
lam yajid raihatal jannah, tidaklah seorang hamba yang dia dikasih amanah lalu dia tidak menjalankan amanah tadi dengan baik, maka dia tidak mendapatkan bau surga. Ini yang kita pusing, Pak. Kita sebagai orang tua kalau udah baca hadis ini mumet juga. Jangan-jangan kita ini masuk surga karena apa? Masuk neraka karena apa? Kurang amanah di dalam menjalankan amanah pendidikannya anak. Ini satu yang harus dipahami. Yang kedua, pada dasarnya anak itu baik. Pada dasarnya anak itu apa? Baik. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajisani. Setiap anak itu dilahirkan di atas kesucian. Maka kedua orang tualah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Berarti setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, normal, api. Kedua orang tualah yang menjadikan perilakunya nggak baik. Kedua orang tualah yang menjadikan anak itu nenes. Orang tualah yang menjadikan anak itu suka membantah. Itu semua dari orang tua. Jangan disalahkan ke anak. Oleh karenanya Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud di 3 tempat Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maulud, fa idza tabarta fasadal auladi, apabila Anda mau mengambil pelajaran terkait dengan rusaknya anak, semua itu karena apa? Min qibalil aba. Rusaknya anak itu dari arah bapak mereka, dari arah orang tua mereka. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan rusaknya anak itu dari mana? Dari kedua orang tua. Kadang orang tua nggak nyadar yang disalahkan adalah anak. Padahal kata Ibnu Qayyim, rusaknya anak ini rata-rata dari mana? Dari orang tua. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengatakan persis apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Kata beliau ini, anak itu adalah kayak jauhar, kayak permata. Anak itu adalah kayak permata. Awalnya dia dilahirkan kayak anak kecil itu permata. Permata bersih. Dan dia menerima apa? Apapun bentuk yang bisa dia terima. Mau baik, mau jelek, bisa menerima itu. Kata beliau, ketika orang tua membiasakan diri menaruh goresan-goresan yang baik di benaknya anak, maka anak itu menjadi baik. Tapi ketika orang tua menaruh goresan-goresan yang tidak baik, maka menjadi anak itu tidak baik. Jadi anak ini adalah bersih sebenarnya, bersih. Siapa yang menaruh goresan-goresan hitam? Siapa? Orang tua. Siapakah yang menaruh kepada anak goresan-goresan putih? Siapa? Orang tua. Ada kata anak kok sampai berkata kasar, omongannya nggak baik, kasar semuanya. Ini siapa yang ngajarin siapa? Semua adalah kesalahan siapa? Orang tua. Masya Allah. Dan perlu difahami, ini sudah selesai poin kedua. Poin ketiga sekarang kita bahas. Sebenarnya kalau kita mau meruntut ya, kok bisa anak itu nakal itu kenapa sih? Ini di pembahasan yang panjang Pak sebenarnya. Jadi kesalahan itu bisa terjadi sebelum menikah.
ketika bikin anak, ketika setelah ada anak, itu tiga poin di situ. Sebelum menikah, ini kesalahan terjadi kepada sang ayah. Ketika bikin anak, terjadi kesalahan lagi, bikin masalah. Ketiga, setelah jadi anak, itu juga masalah. Jadi kesalahan bertubi-tubi di situ. Saya contohkan aja ya. Sebelum menikah, mana terjadi kesalahannya? Sang ayah mencarikan sang ibu hanya cantiknya aja, gak melihat agamanya. Terus kalau sang ibu itu sudah gak baik, bagaimana anaknya menjadi baik? Sekarang saya nanya karena jenengan ini tahu nggak ayah kambing itu nggak berkualitas, jelek. Apakah melahirkan kambing yang berkualitas? Jantannya nggak berkualitas, induknya nggak berkualitas, mungkin nggak akan lahir anak yang berkualitas, kan enggak. Nah, ini kan kesalahan sang ayah mencarikan ibu yang penting cantik bukan karena agama, yang penting kaya bukan karena agama. Mau jadi apa anak ini? Oleh karenanya ada seorang laki-laki, ayah, orang tua datang ke Umar bin Khattab. Datang mengadukan perihal anaknya yang durhaka. Dipanggillah itu anak. Kemudian Umar menasihatin. Setelah itu si anak balik nanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, apa haknya ayah, apa haknya anak dari orang tua? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Jawabnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kewajibannya adalah satu, mencarikan ibu yang baik. Apa jawabannya anak? Wahai Amirul Mukminin, itu ayah mencarikan ibu untuk saya, ibu yang tidak baik. Apa katanya Umar? Nah, ini masalahnya. Balik dia marahin orang tua. Anda telah durhaka kepada anak lebih dulu sebelum anak durhaka kepada kamu. Jadi ini contoh sebelum menikah. Tambah lagi ketika kumpul bikin anak juga nggak sesuai sunnah gitu kan. Setelah jadi anak sudah masalahnya baru. Oleh karenanya saya katakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya anak itu tergantung kedua orang tuanya baik atau tidak baik. Itu jelas. Lihat di surat Kahfi, Allah mengatakan wa kana abuhuma sholih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga hartanya anak yatim? Allah menjaga harta anak yatim. Katanya Allah, karena bapaknya itu soleh. Kata ahli tafsir, kesolehannya orang tua itu bisa menjaga terhadap agamanya anak. Nah, ini bapaknya nggak soleh, ibunya nggak soleh, gimana mau jadi anak itu soleh dan solihah? Wong anaknya saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya saja dijaga oleh Allah, apalagi anaknya. Jadi ini poin penting Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pingin anak kita itu menjadi soleh dan solihah, bagusin dulu kitanya. Sebagai bapak dan sebagai ibu, bagusin dulu. Perilaku kamu harus bagusin. Ucapan kamu harus kamu bagusin. Bagaimana kita menuntut anak itu baik ke kita, sedangkan kita saja yang sebagai bapak, sebagai asal yang melahirkan itu aja nggak baik, bagaimana bisa jadi baik?
Ini kan dalam kaidah usul kan ada asal, ada cabang, Pak. Asal kan kita, cabangnya kan anak. Lo asalnya lo gak baik, bagaimana bisa baik kecuali takdir, Pak? Gak usah bahas takdir kalau gitu. Nggak bisa. Jadi jangan apa istilahnya, jangan kita bermimpi pingin anak baik sedangkan kita tidak baik. Nggak bisa, bagusin kita dulu. Jadikan kita ini ibu yang solehah dan bapak yang soleh. Kalau kita pingin anak itu nggak pemarah dan nggak suka mukul, berarti Anda wahai bapak jangan suka marah dan jangan suka mukul. Kan begitu. Kan akan dicontoh. Sekarang gini loh, Pak. Si anak itu, sebagaimana kata Imam Ghazali, itu kan goresan pertama itu apa coba? Yang dia lihat kan, dan yang dia dengar. Mana dia bisa berpikir? Goresan yang pertama itulah goresan yang melekat, dan itu yang dia lihat dan itu yang dia dengar. Sehingga kata Imam Ghazali itu akan menjadi karakter, karena itulah yang dia dengar dan itulah yang dia lihat. Mana dia bisa berpikir? Lah kalau melihat sang suami, misal contoh suami seorang bapak suka marah terus ke istrinya, didengar oleh sang anak, gimana? Itu namanya mencontohkan supaya anak ngikutin itu. Apalagi ada TV, apalagi ada HP, itu sama aja ngajarin ke anak. Oh, yang dia lihat, dan dia dengarkan, mana dia bisa berpikir memilah ini baik dan ini jelek? Nggak bisa. Dia itu masih bersih, gak bisa mikir. Sehingga cara mendapatkan ilmu adalah apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Sekarang ini, Pak, jangan disalahkan kalau anak itu lebih nyaman kepada HP daripada orang tua. Sekarang coba lihat, anak digendong orang tua masih nangis gak? Nangis kan? Saya nangis, kalau dia lagi nangis digendong orang tua lah masih nangis. Dikasih HP? Nah, coba lihat. Itu menunjukkan anak itu sudah lebih nyaman ke HP ketimbang apa? Orang tua. Dan ini adalah kamu tuh anaknya HP atau anaknya Umi dan Abi gitu kan. Seorang anak ditinggal orang tuanya itu nggak ada masalah selama ada HP. Ya apa enggak? Mau kamu tinggal 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, itu nggak ada masalah. Sementing ada HP. Dia nyaman di kamarnya dengan lihat HP. Ketimbang lihat orang tuanya gitu. Dan ini sebuah fatal, maksudnya sebuah kemunduran dan sebuah ketidaksuksesan dalam kita mendidik anak. Itu makanya dalam kaidah usul itu gini, orang kalau sudah merasakan itu lebih susah untuk mencabut ketika di awal belum pernah merasakan. Jadi bagi anak yang belum terkecanduan, belum pernah lihat HP, nangis apapun gak usah, biarin aja nangis. Itu lebih gampang menghilangkan HP ketimbang kalau sudah antum kasih HP. Paham gak? Jadi itu lebih asal, lebih gampang kaidahnya gitu kan. Tapi orang tua sekarang kan gak mau capek. Daripada nangis mendingan tak kasih HP biar diem. Dan itulah mental ibu model sekarang. Nah ini sudah saya baca banyak kitab ini. Inilah mental ibu dan bapak di zaman sekarang. Gak mau capek dalam mendidik anak. Ya, gak mau capek. Sehingga apa efeknya? Anak juga begitu, gak mau nunggu lama, mau instan. Coba lihat sekarang anak. Minta sesuatu, nanti nak lah nangis. Gak mau, karena dia sudah terbiasa instan lihat HP. HP itu kan ngajarin dia supaya instan. Jadi jangan disalahkan anak. Siapa yang lebih dulu ngasih HP ke anak? Orang tua kan.
Maka jadilah anak semisal itu. Kamu salahkan siapa? Mau salahkan anak? Nggak bisa. Makanya orang sekarang itu lebih pemarah. Lebih pemarah. Karena dia maunya instan. Karena dia di HP selalu instan. Mengajari anak itu instan. Sehingga menjadi karakter dia menjadi pokoknya cepet. Ditunggu sebentar, gak bisa nangis, cepet harus selesai. Beda dengan zaman dulu belum ada HP. Dan itu lihat efek setelahnya. Dia mengatasi masalah gak bisa setangguh kayak orang-orang dulu. Lihat bapak sekarang pak, yang model-model sekarang itu ya Allah punya masalah dikit sudah cerai. Karena dia mentalnya udah tahu. Nggak bisa karena udah terbiasa instan. Beda dengan orang-orang dulu. Mana orang dulu berkualitas walaupun pendidikan mereka tidak tinggi, tapi kualitas dalam menghadapi masalah, sabar dalam menghadapi masalah lebih tangguh ketimbang anak-anak sekarang yang itu katanya memakan bangku sekolahan. Lihat mana itu? Lihat orang tua kita. Lihat orang tua, Masya Allah, sekolah mana? Gak ada sekolah pak. Kerjaan mereka apa? Bisa menghidupi anak yang begitu banyaknya dengan lapang dada dan kesabaran. Gak ada masalah bagi mereka. Kita sekarang, contoh sekarang gaya sekarang ini, anak muda sekarang ini, dicopot gak digaji wis. Udah suruh berdiri sendiri, lah uling kayak apa? Kayak ikan dilepas dari mana? Dari air. Masalah. Jadi ini loh kalau kita bahasakan ini keluhan orang tua lah. Begitu memang keadaan sekarang anak-anak kita. Iya kan? Nah. Tapi sekarang langsung anak masuk ke inti barakallahu fik. Anak nulis buku tentang ini. Semua masih berbahasa Arab ya. Masih di PDF buku saya. Tolong ibu-ibu ditulis, dicatat baik-baik cara menangani anak yang nakal, bandel. Ini gimana? Sebelum saya sebutkan cara penanganan, ini tolong perhatikan dulu, ini supaya harus paham. Sebelum kita menyebutkan cara menangani anak yang nakal, tolong difahami dulu. Menangani anak yang nakal itu sama kasusnya dengan menangani penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Iya apa enggak? Berarti gimana cara menanganinya? Sekarang kalau kita punya penyakit, itu nanya ke dokter atau nanya ke sembarang orang? Ke dokter. Kasus kenakalan anak kita itu juga penanganannya harus orang yang biar tidak salah resep. Baik. Kedua, ketika kita menangani orang sakit, langsung dikasih obat atau ditanya dulu? Oke. Maka semisal itu juga kalau kita menangani anak, ini sakitnya apa? Ini letaknya di mana? Ini nakalnya karena apa? Baik. Ketika kita nanya ke dokter, kemudian dikasih obat, itu disesuaikan nggak dengan dosisnya? Oke, disesuaikan dosisnya. Sama saja, di saat kita punya anak yang nakal, juga ada dosisnya. Nggak bisa langsung main pukul jebret, itu dosis tertinggi. Butuh tahapan dosis itu. Nah kalau anak baru orang sakit, biar cepat sembuh gitu ya, karepe gitu kan, dikasih dosis tinggi, mati orang gitu. Sebagaimana anak nakal langsung dipukul, diajar, di penjara,
Apakah itu bisa menyembuhkan berdosis? Pertanyaan selanjutnya, ini tolong ditangkap dengan baik. Mengobatin orang yang sakit, apa? Langsung sembuh atau bertahap? Oke, bertahap. Maka ngobatin anak juga harus bertahap, nggak sulapan. Tapi ketika kita datang ke dokter, apakah sekali atau berkali-kali? Berkali-kali sesuai dengan tingkatan penyakitnya. Iya enggak? Bisa 5 kali, bisa sebulan, bisa setahun. Lihat penyakitnya. Begitu pula kasus anak yang nakal. Kenapa saya terangkan ini? Supaya orang tua itu paham. Ngobatin anak yang nakal itu bukan sekaligus langsung jadi. Datang ke ustadz, caranya gini-gini, langsung waras. Dari mana? Ustadz itu bukan Allah. Langsung waras ke kondi. Apalagi penyakitnya sudah parah. Kayak misal orang tua memondokkan anak yang nakal ke pesantren. Nah pesantren buangane anak yang nakal dari orang tua kan. Padahal nakalnya anak dari orang tuanya kan. Dibuanglah ke pesantren. Karena inginnya orang tua mondok itu menjadi anak yang baik dan pintar. Sulapan. Pengen sulapan gitu. Ya nggak bisa lah. Nakalnya sudah bertahun-tahun dan menjadi karakter dia. Terus di pondok baru setahun 2 tahun bisa ngerubah karakter yang sekian tahun dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Itu sulapan. Maka dipahami orang tua. Jadi nggak bisa begitu. Butuh kerjasama antara pihak pesantren sama orang tua. Jadi jangan menyalahkan pesantren. Lu anakku udah mondok 2 tahun kok masih begini. Yang disalahkan pesantrennya. Padahal itu semua bermula dari orang tua. Dan lebih ngeri lagi ketika orang tua mondokkan anak lepas tangan. Jadi saiki anak pondok lepas tangan. Padahal pesantren hanya membantu kepada orang tua. Gitu loh. Bukan langsung diapain. Diserahkan mutlak kepada pihak pesantren. Orang tua nyaman dan aman. Alhamdulillah nggak lihat dia nakal di rumah gitu kan. Berat banget. Jadi ini berat banget ini. Ini saya sampaikan keluhan pengasuh pesantren kayak gitu. Itu berat banget. Gitu itu masih dimarahin lagi sama wali santri. Allah Ustaz. Nah ya. Jadi tolong perhatikan. Jadi barakallahu fik. Ibnu Qayyim mengatakan lagi, kalau Anda sudah paham perbandingan antara pengobatan penyakit di badan dengan mengobati anak yang nakal, sudah paham perbandingannya, ternyata kata Ibnu Qayyim, ngobatin anak yang nakal itu as'ab wa as'ab, lebih susah ketimbang ngobatin penyakit yang ada di badan. Penyakit yang ada di badan itu gampang, itu aja bertahun-tahun, Pak. Membutuhkan rutinitas, membutuhkan keseriusan, membutuhkan istiqomah, minum obat dan yang lainnya. Itu saja keadaannya begitu, apalagi mengobatin anak yang nakal. Itu lebih ekstra lagi. Tapi masalahnya orang tua nggak mau susah, nggak mau repot. Gimana bisa sembuh? Oleh karenanya orang tua, mumpung belum terjadi kan, mulai sekarang anak-anak kita harus benar-benar dijaga. Ini baru bahas kenakalan ya, kita belum bahas luka pengasuhan loh, kita belum bahas terkait dengan luka pengasuhan. Kita baru sekilas umum terkait dengan kenakalan anak. Dan ini
kenakalan anak ini kan banyak sebab loh ya. Ima karena salah pergaulan, wa ima karena salah asuh, wa ima luka pengasuhan, banyak sebab. Dan itu butuh dibahas satu persatu. Kita baru global aja loh ini. Global nakalnya anak itu kan, nakalnya anak. Anak malas ibadah, anak disuruh ngaji malas, maunya hanya main game aja. Itu masail-masail itu panjang yang butuh diselesaikan per satu-satu. Makanya saya katakan ini keluhan orang tua ya bilang. Dan ini sudah selesai dibahas. Jadi saya punya kesimpulan begini. Lebih gampang ngekei mangan ke anak ketimbang mendidik anak. Karena makanannya anak sudah dijamin oleh Allah. Tapi pendidikan anak nggak ada yang jamin. Semua tergantung ke orang tuanya. Menurut apa gak ini? Kamu lihat Quran dan hadis, nggak ada jaminan anak terkait dengan pendidikan. Tapi terkait dengan rezekinya anak, wis ono jaminan nih. Jadi seseorang harus benar-benar memanage terkait dengan anak. Bukan karena takut anak banyak, bukan. Anak banyak sudah ada yang ngatur. Tapi Anda punya tugas penting berkait dengan pendidikannya. Ini difahami ya. Jadi jangan kamu tuh takut nggak makan. Bukan itu masalah, itu udah jaminan. Yang penting yakin sama Allah aja. Tapi pendidikan anak siapa yang menjamin? Sedangkan kita sebagai orang tua sibuk mencari rezeki. Istri nggak bisa mendidik kamu, mau tidur urusannya kemana ini? Berarti gurunya siapa? Ngumpet urusannya. Tapi ya. Terusnya poin selanjutnya adalah mengobati. Yang namanya mengobati itu membutuhkan 3 poin. Mengobati ini kan sekarang kita mengobatin anak yang nakal kan Pak ya. Yang namanya mengobatin itu membutuhkan 3 poin. Poin pertama adalah ilmun bil amrod, harus ngerti penyakitnya ini, ngerti penyakitnya. Kedua, harus ngerti sebabnya sakit dari mana. Ketiga, harus ngerti cara mengobatinya. Ini tugas. Orang tua, ini tugasnya orang tua. Anda punya 3 tugas. Ketika anak kamu itu nakal, berarti Anda harus ngerti penyakit ini penyakit apa ini? Ini penyakit ini penyakit. Anda harus ngerti kenapa anak itu kok malas ngaji, membantah, suka keluyuran, disuruh orang tua nggak mau, dan seterusnya. Ini kan penyakit Pak. Ilmun bil amrod. Anda harus ngerti itu penyakit. Diagnosanya itu penyakit. Kedua, sebabnya dari mana? Kok bisa begini? Kenapa anak itu kok nggak mau ngaji? Cari sebabnya. Kenapa anak itu kok membantah sama orang tua? Cari sebabnya. Kenapa anak itu kok begini? Cari sebabnya. Itu namanya mengobatin. Bukan langsung main ambil kayu, ayo bantah. Itu bukan ngobati namanya. Namanya apa? Mengajar. Itu bukan namanya ngobatin Pak. Yang namanya mengobatin adalah itu kita ngerti itu penyakit. Yang kedua, asal usulnya kenapa kok bisa begini. Ketiga, cara mengobatinya. Berarti kita harus cari obat. Kemudian cara mengobatinya gimana. Itu tugas orang tua Pak. Ini amanah loh. Kalau mikir gini, mumet juga. Ya usahlah, nggak usah punya anak. Mikir juga kalau nggak punya anak, bagaimana masa depannya gitu. Usahlah, anakku saya itiwai lah. Masing-masing punya
punya punya apa? Punya argumen lah terkait dengan ini. Kalau dia pingin nggak punya anak, dalam artian ya memang takdir nggak punya anak gitu ya. Alhamdulillah mungkin ini baik untuk saya. Bukannya nggak pingin dia. Artinya takdir Allah dia nggak ada anaknya. Alhamdulillah bagi dia kan gitu. Atau dia anaknya sedikit aja lah. Alhamdulillah amanahnya nggak terlalu banyak. Anaknya kayak ngemot. Allah Ustaz ya Allah. Taib ya, barakallahu fikum. Yang susah itu Pak, tahu obatnya. Tapi obat cocok nggak untuk anak? Masih panjang loh Pak kalau kita mau. Persis kayak dokter. Ini obat untuk anak yang nakal. Pertanyaan cocok nggak untuk anak itu? Butuh dilihat lagi, cocok enggak. Kalau cocok gimana cara memasukkannya, kaifiahnya gimana. Panjang Pak kalau urusan kayak gini ini. Panjang. Dikaji 1 jam. Mau kamu mau urusannya. Allah Ustaz. Nah. Taib. Sebelum masuk kepada poin inti masih belum masuk inti nih ya, masih mukadimah lagi. Tolong diperhatikan para ummahat, para bapak. Taib. Yang namanya pendidikan, mendidik anak Pak. Kembali ke mendidik anak. Itu ada 3 tingkatan yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Karena orang tua nggak dong apa maknanya mendidik. Ini kan pahamnya orang tua yang namanya mendidik, ya wis dikongkon nama ari ngono to. Bukan itu Pak, namanya mendidik. Mendidik anak itu harus melalui 3 poin. Poin pertama apa? Mengajarin mereka dulu tentang kewajiban. Ajarin dulu. Ngajarin Pak, ngajarin. Ini tingkatan pertama, ngajarin dulu. Nah kalau ngajarin berarti guru harus, bapaknya harus punya ilmu. Ngajarin dulu, ngajarin. Setelah ngajarin, maka apa? Maka tingkatan yang kedua adalah mumarosah. Mumarosah itu mengistiqomahkan. Ngajarin, setelah diajarin dia kan amalkan tuh. Itu mengistiqomahkan. Terus dipantau. Orang tua ini yang yang kedua. Wis bar diajari ya wis. Kan gitu kan. Setelah diajari ya sudah. Enggak bisa. Ada marhalah kedua, yaitu apa? Memantau terus dula ing kita tanpa terputus. Ketiga, apa itu? Tashih ma yaqau fi naqta. Membenarkan tatkala mereka itu salah. Yang ketiga ini susah juga. Ketika mereka salah, gimana cara membenarkannya? Itu namanya mendidik. Jadi jangan dipahami mendidik itu adalah sempenting tagowo nang pondok wis mari urusane gitu. Enggak Pak. Itu mungkin poin pertama, jenengan bisa ngajarkan dengan cara memondokkan. Itu marhalah, itu tingkatan pertama. Baru fase pertama. Fase kedua orang tua harus memantau. Apa yang sudah diajarkan tadi dipantau. Tetap memantaunya ada ilmunya. Orang kalau memantau, kalau enggak kepui itu beda lagi. Nanti ada poinnya nanti. Memantau, dipantau dulu. Ini kan enggak. Orang tua setelah memondokkan anaknya, wis meneng. Enggak ditanya, le salatmu gimana?
gimana akhlak kamu itu butuh dipantau. Sekarang punya anak sama mantap enggak? Sholatnya anak, akhlaknya anak. Oh masih kecil ya wes. Itu butuh dipantau. Jangan ibunya main HP. Ibunya main HP, bapaknya main HP. Enggak mantau anak. Ya wis anak sholat gak sholat mbok karepmu wis. Ketiga, membenarkan tatkala mereka itu salah, membetulkan manakala mereka itu salah. Ketika mereka salah, contohnya makan dengan tangan kiri, gimana cara membetulkannya? Ketika mereka tidak tepat di dalam apa yang kamu ajarkan, contoh mereka makan dengan berdiri, gimana caranya? Itu kan butuh membenarkan, butuh mentashih, membetulkan ketika mereka itu salah. Itu namanya mendidik. Berat gak mendidik ini? Berat Pak, berat banget. Maka kalau antum paham, maka itulah yang namanya pengasuh pesantren. Sama Pak, kedudukan dengan orang tua. Maka biar jenengan tahu betapa berat sebagai pengasuh pesantren itu. Enggak sekedar hanya ngajarin Pak. 24 jam melihat anak-anak jenengan di pesantren. Bagaimana makannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana akhlaknya. Pemantauan 24 jam. Sebagai wakil dari orang tua, bayangkan. Orang tua bisa tidur semalaman Pak Wena Epol. Kami pengasuh pesantren masih keliling. Mereka tidurnya gimana dan bagaimana. Karena itu namanya pendidikan. Lebih lucu lagi ketika anak itu pulang ke liburan ke rumah, bebas. Dikai HP terserah nak, kamu di sana di penjara. Wih seterusnya. Ketika balik lagi stres lagi. Anda merasa kasihan dengan anak. Tapi itu justru menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaannya anak. Makanya bikin kacau lagi di pesantren. Itu kalau gambarannya anak di pesantren ya. Insya Allah maju ke anak di pesantren. Jadi itu masalahnya. Dan ingat saya ulang lagi, wahai Bapak Ibu, ingat 3 fase tadi. Itu namanya pendidik. Itu namanya mendidik anak. Kalau Anda memiliki 3 fase tadi, maka berarti Anda bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Tapi kalau Anda tidak memiliki 3 fase sama sekali, sama sekali nggak ada 3 fase tadi, kita kena ancaman. Jangan-jangan sebab ini masuk neraka. Makanya Anda wahai orang tua, jangan sibuk mencari duit terus, lupa dengan kewajiban anak. Nah, mencari uang adalah kewajiban anak, iya. Iya benar. Tapi lebih besar kewajiban manakah di dalam mendidik anak atau ngasih makan mereka? Mendidik anak. Bisa jadi uang Anda habis yang Anda kumpulkan sekian tahun demi anak. Ternyata anak itu rusak. Hancur. Semua akhlaknya hancur. Duit yang Anda kumpulkan bisa habis untuk memperbaiki anak. Dan itu belum mesti bagus. Lebih ngeri lagi Pak. Masya Allah, yang harus diperhatikan itu. Saya masuk satu dulu. Sebagai pelitur larah. Dari buku yang saya tulis ini, nomor 1. Dan itu yang paling dominan. Mengatasi anak yang nakal, wahai bapak dan ibu, adalah kuatkan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membuat anakmu nakal.
Dan Allah pula yang memperbaiki anakmu nakal. Kuatkan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kisah, saya tulis di sini. Dari Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad itu punya anak yang namanya Ali. Siapa yang nggak kenal Fudail ibnu Iyad, Pak? Nabiin atau tabi'in yang mulia. Dia punya anak namanya Ali. Berarti Ali bin Fudail bin Iyad. Dia itu, bapak ini, Fudail ibnu Iyad ini, kana ya'mulu ayyakuna shalihan wara'an. Dia berharap anaknya itu menjadi anak soleh, warok. Lalu dia fada'a rabbahu. Dia memohon kepada Rabbnya. Sambil mengatakan begini, Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibi fa'addibhu li. Ya Allah, aku telah mendidik anakku dan aku tidak mampu lagi mendidiknya. Maka didiklah dia untuk. Kelas Fudail ibnu Iyad, Pak. Kelas Fudail ibnu Iyad. Di biografi beliau itu orang alim, orang warok, ahlu ibadah, ahlu zuhud. Kewalahan mendidik siapa? Anaknya. Tapi mereka punya Allah. Allah, Pak, yang disentuh, yang dituju. Allah yang dituju. Coba, apa yang terjadi? Di biografinya, Ali, anak yang tadi itu, benar-benar menjadi anak soleh, warok, ahlu sodaqoh, luar biasa, Pak. Sebab apa? Dok, masalahnya doa kita nggak tembus-tembus. Dulu anak senat, lihat anak nakal, ya Allah. Wes dongo nggak tembus-tembus. Mumet juga, Pak. Wes doa nggak tembus-tembus. Kalau begitu keadaannya, baca kitab Ibnul Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi. Ada 11 cara. Kalau Anda lakukan, kata Ibnul Qayyim, hampir-hampir tidak akan tertolak doa kamu. 11. Tadi ini saya dalam menyarah 11 ini. 11 teori, 11 cara agar doa kita itu dikabulkan. Ini dalam penulisan buku. 11 cara. Jadi penting bagi orang tua. Biar tembus doa kamu kepada Allah. Kalau sudah mentok-mentok anak nakal, Pak, mau diapain lagi? Kalau nggak kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dan perlu dipahami, berdoa kepada Allah nggak mesti harus sukses, nggak mesti harus dipenuhi. Lihat Muwarriq al-Ijli. Muwarriq al-Ijli seorang tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, laqad sa'altullaha hajatan isrina sanatan. Aku itu meminta kepada Allah selama 20 tahun. Ada kebutuhanku, ada masalahku, sudah saya minta kepada Allah selama 20 tahun. Tapi tidaklah Allah kabulkan doaku itu. Walaupun begitu, wa ma syaimtu minad doa, saya tidak bosan berdoa. Tadi ini penting ya, kawan. Hari ini saya contoh belum terkabulkan, 20 tahun belum terkabulkan,
bisa jadi umur 20, 30 tahun mereka 30 tahun dia jadi orang bukan nggak tahu. Makanya jangan sampai doa jelek, terus doa baik aja. Bagaimanapun dia itu tetap anakmu. Ngapain kamu doa jelek? Doakan baik aja. Dan nggak usah malu. Oh, gue anakmu beneran nakal. Ya udah, anakmu nakal, mau diapain lagi? Itu ujian yang Allah ujikan kepada kamu. Tetap kamu itu komitmen. Itu anakku, dan jangan doakan doa jelek. Tetap doalah kebaikan untuk anak-anakmu. Dalam kitab Syiar juz 17 halaman 645. Ini berarti kan Pak ya, ada yang namanya Salim ibnu Ayyub. Ini umurnya 10 tahun. Suatu hari dia itu pingin belajar Al-Quran. Zaman dulu belajarnya ditalkin Pak, ditalkin oleh gurunya. Nah, anak-anak lain itu gampang moco Al-Quran, tuh gampang banget. Tinggal Salim bin Ayyub ini disuruh baca Al-Fatihah, itu salah kabeh. Salah semuanya. Karena dia orang ujma, orang non-Arab. Disuruh baca salah kabeh Pak bacanya Pak. Sang guru mengatakan begini, halaka walidah, apakah Anda punya ibu? Kata dia, nah, begini aja, kamu temui ibumu dan mintalah doa kepada ibumu. Bayangkan Pak, berangkatlah dia datang ke ibunya dan meminta doa kepada ibunya. Tak lama kemudian, nggak langsung jadi Pak. Tak lama kemudian, maksudnya waktunya lama juga, dia di Mesir belajar kitab gundul. Jangankan Al-Quran, kitab gundul ngewes. Maka Mukhtasar Al-Muzani itu wis apal sama dia. Apal dan moco kitabnya lancari pol udah wis. Berkata wah, doa sang istri. Jadi nggak menutup kemungkinan. Ya, doa-doa ibu, doa-doa bapak. Yang penting dia memenuhi 11 poin tadi, insya Allah Allah akan kabulkan doanya. Masya Allah. Taib, ini poin pertama. Sudah cukup insya Allah. Lanjut 5 menit lagi. Taib, selanjutnya poin yang kedua. Setelah itu saya harus nyariin mana yang paling bagus disampaikan sekarang. Al-hiwar Pak, diskusi. Anak yang nakal itu cara ngobatinnya, diantara cara mengobatinya adalah butuh diskusi. Diskusi antara siapa? Anak dengan orang tua. Terkadang orang tua nggak butuh diskusi, langsung divonis. Itu anak paling mangkal. Langsung divonis. Dan nakal insya Allah. Jangan umur 12 tahun Pak, umur 12 tahun. Itu kalau dia melakukan sesuatu langsung divonis salah, itulah marah. Marah Pak. Kalau udah marah repot jadi urusannya. Diskusi Pak. Hiwar, diskusi. Dan saya katakan amat gagal dalam pengajaran
manakala si anak itu tidak mau diskusi dengan orang tua. Berarti orang tua sudah salah di awal. Kenapa? Karena orang tua bisa jadi sebelumnya sudah main hantam, main marah. Kamu diem, gak boleh komen. Semua pilihan dia selalu dipatahkan dengan tidak ilmiah. Maka semisal ini Pak, dia gak akan terbuka lagi dengan orang tuanya. Beberapa buku saya baca, ini fatal. Sampai anak punya masalah, gak pernah ngomong ke orang tua dan diskusi ke orang tua, itu fatal Pak. Kenapa? Pasti ke orang lain. Nah kalau ke orang lain dapat orang baik, maka bagaimana? Masih mending dapat orang jahat. Jauh, masalahnya jauh. Bahkan lebih ngeri lagi. Ada anak itu lebih nyaman diskusi sama temannya di Facebook. Sedangkan dia tidak tahu siapa dia. Dia merasa nyaman dengan teman-temannya ketimbang kedua orang tuanya. Dan ini sebuah kesalahan besar bagi orang tua tidak bisa menyamankan anak. Mana mau selesai Pak? Dia nggak mau cerita. Kan nggak bakal selesai. Permasalahan itu akan selesai manakala dia buka masalahnya. Kayak kita punya masalah sama karyawan. Karena menengai, gak mau masak, gak mau kerja, menengai. Kayak kita punya istri, menengai. Awak mau lapo? Kok menengai? Pasti marah Pak kita Pak. Gimana mau selesai? Tiba-tiba nangis, lapo nangis itu. Anda stres karena nggak akan menemukan suatu masalah. Masalah kamu apa? Kan harus diskusi Pak. Diskusi itu adalah separuh dari pengobatan Pak. Kayak orang sakit. Ini sekarang orang sakit lah. Nangis. Saya mau kasih resep apa? Dia nangis. Loro, saat kamu sakit apa ya? Dia nggak mau jawab, nangis. Nggak stres orang tua. Laropo. Pari kena izin nih. Ya, ini ada salah satu ustadz kami, ustadz ya di pesantren kami itu kena stroke. Gak bisa bicara, bingung kita juga. Ini gimana yo? Dia apa? No, dia apa? Diskusi apa? Enggak bisa bicara, udah apain Pak? Ya susah. Sama aja kalau kita punya anak, dia bandel, dia nakal, datang ke rumahnya marah-marah saja, dan dia nggak mau diskusi masalahnya. Itu rumit banget. Dan ini kesalahan fatal dari orang tua yang terlalu kasar kepada anak. Itu imbasnya. Dan ayo kita gerangi semuanya. Anak-anak kalau sudah nggak mau cerita repot Pak. Repot. Masih mending pecerita. Aku penginku begini. Diskusi aja. Dan nanti cara diskusinya ada ilmunya. Tapi diskusi dulu. Aku pengen begini Bi. Jangan dibantah. Wes nur tapi walau ngono piye. Ya wes nanti anak itu pasti apa? Ya wes lah. Nanti muring-muring nanti itu gerendel dengan hati. Nggak nyelesaikan masalah. Diskusinya dulu diskusi. Gimana bagus tak? Kenakan sampai dia paham apa yang kamu inginkan. Sampai argumennya sakala dengan argumen antum. Jangan kelihatan orang tua memaksa. Tapi diskusi argumen. Makanya jadilah orang tua cerdas. Jangan kalah dengan anak. Anak pinter, bapaknya bodoh. Waduh mumut itu urusan. Jadi anak juga cerdas. Jangan orang tua hanya membikinnya aja, tapi gak cerdas. Karena bisa jadi Anda diputer sama anak kamu, mumut jadi kamu nanti. Sehingga kamu gak punya wibawa. Wibawa. Ini panjang masihan barakallahu fik. Ustaz Badrimin sudah kayaknya sudah enggak.
Bagaimana mengatasi anak yang bila kita marah, dia balik ikut marah kita. Karena Anda salah marahin dia. Ngomelin kita, khususnya anak perempuan atau laki-laki. Terbaiknya jangan marah ibu. Marah itu ada tempatnya. Kalau Anda lihat dia itu pasti ngomelin Anda bikin jalan lain yang Anda tidak marahin dia. Sekarang anak-anak sekarang ini kalau jenengan marahin pasti dia marah karena kita sudah salah di pendidikan awal, Pak. Dan saya rasa kurang maksimal kalau kita hanya memarahin aja. Kurang maksimal, pasti dibantah. Terus gimana caranya? Sebenarnya ini kan teori, nggak ono dalilnya, Pak. Anda bikin suasana dia itu salah, tapi dia tahu salah tanpa Anda memarahinya. Gimana caranya? Contoh, anak misal contoh nggak mau nyuci piring. Ya saat itu cuci aja kamu piringnya. Nggak usah marahin anak. Kamu lu gede nggak mau ada ya, nggak selesaikan masalah. Antum aja orang tua yang nyuci piring dulu. Di waktu yang pas nyaman nyampaikan nak, pahamkan ke anak. Kan nanti ada pembahasan tafhim, memahamkan, Pak. Besok kamu itu jadi istri itu begini. Itu pun harus ada teorinya, nggak bisa setiap hari, Pak. Anak kalau diseseli setiap hari itu marah dia. Kadang masukkan lagi, pemahaman lagi, begitu. Tentu butuh bertahap. Contoh lagi, ada anak yang ini sekarang main HP, yang main susah, Pak, HP ini, Pak. Butuh khusus sih. Anak sekarang pengen pulsa beli HP-nya. Kalau nggak dikasih marah, Pak. Kamu marah. Isu HP dibanting. Ini Anda harus benar-benar mengambil yang paling ringan dengan cara memberikan pemahaman terus sambil doa, Pak. Ini nggak isu, Pak, sambil doa. Susah dengan beberapa cara, dan ini waktunya nggak mungkin sekarang. Ini ada waktu khusus sebenarnya. Bagaimana mensikapi anak SMA yang internet dan egois terhadap adiknya? Interview ya, Pak. Introvert dan egois terhadap adiknya. Semua kembali kepada anak SMA. Kenapa kok egois? Dia kan butuh pendidikan, Pak. Dan kenapa kok egois? Ya paling orang tuanya egois. Gak mungkin dia langsung muncul egois ya. Orang tuanya egois. Nah, jadi gimana memahamkan anak? Nanti ada caranya nih, maksudnya gak ada cara nih, maksudnya harus ada cara satu, kedua, ini baru ditulis. Ya ini gak selesai, ini semuanya akan mengarah kepada buku saya ini. Kan bagaimana caranya kan? Ya nunggu tahun depan. Baik. Bagaimana solusi agar anak rajin belajar dan mengaji tanpa harus marah? Bagaimana mengatasi anak yang tingkahnya Masya Allah aktif? Ini waktunya mepet, nggak bisa. Panjang lebar ini. Nggak bisa, Bu. Ini panjang sempit aja ini. Bagaimana jika seorang anak dianjurkan untuk masuk pondok tapi tidak mau, akan tapi anak tidak mengaji, anak-anak tersebut mengaji online sunnah yang sudah sesuai dengan program sunnah, juga belajar ilmu din, tajwid, kajian online dan kepada guru rojak. Permasalahannya tidak mau mondok. Bagaimana yang kita haruskan mondok? Ini dijawab karena keluar dari penting ini, nggak terlalu membutuhkan banyak waktu. Sebenarnya mondok atau tidak mondok, yang terpenting adalah belajar. Yang terpenting adalah belajar. Dia bisa belajar lewat online, alhamdulillah.
Tapi ingat, belajar online gak maksimal. Dan gak maksimal bisa dikategorikan hanya 40% aja. Maka thariqah terbaik adalah mondok. Tapi daripada gak mau mondok, saya mending saya tetap belajar online. Tapi tetap orang tua ngasih tarif keuntungan mondok itu apa. Selalu kita sampaikan sesuatu itu sisi maslahah dan mafsadah, keuntungan kerugian itu sampaikan ke anak. Mondok itu begini keuntungannya, begini nak keuntungannya nak. Masukkan sedikit demi sedikit. Baru nak kalau nggak mondok itu begini. Jangan langsung main paksa. So kalau main paksa, dia merasa dipaksa dan pasti berontak. Di pondok lagi masalah. Tapi kalau kita pahamkan bahwasanya manfaat mondok itu begini, akan jadi begini. Itu terus diulang-ulang. Tapi di waktu yang pas, insya Allah dia akan mau mondok, insya Allah, setelah Anda pahamkan dengan baik. Caranya butuh dipahamkan dulu, Pak. Diskusi. Kenapa dia gak mau mondok? Hiwar, diskusi. Kenapa gak mau mondok nak? Jangan kelihatan maksa. Kenapa gak mau mondok nak? Dibantah apa alasannya. Tapi tanpa kelihatan memaksa. Nanti di sana akan begini, enggak nak. Ini buktinya enggak kok, gitu kan. Nanti begini, enggak kok. Itu dipaksa, sampaikan bahwa mondok itu begini-begini. Nah, dengan memahamkan ke anak dan diskusi, itu jalan membuka pintu untuk bisa dia menerima. Walaupun terkadang nggak menerima, setelah nggak menerima kan, ya kalau nggak menerima buntu ya sudah, minta sama Allah kan gitu. Itu cara. Atau dengan cara mungkin datangkan temannya yang mondok, sampaikan. Karena terkadang buntu lewat kita, tapi dari orang lain bisa masuk. Itu termasuk hal-hal yang penting. Atau mungkin kurang pas, diskusi lagi. Kira-kira yang kamu inginkan apa? Mungkin dikasih, kalau kamu mondok nak, nanti dapat hadiah begini. Dan seterusnya, itu semua dibutuhkan. Hal yang demikian itu. Intinya adalah, ini kan ada intinya Pak, endingnya adalah pahamkan dulu apa yang kamu inginkan, diskusikan dengan mereka, dan argumennya bantah. Kalau dia memiliki argumen. Kalau dia nggak punya argumen, sampaikan aja yang suka, yang senang-senang, yang menyenangkan dia apa. Masukkan dikit demi dikit. Kayak misalnya tuh anak ya Pak, di masjid nakal. Kenapa anak itu kok nakal di masjid? Karena memang pendidikan orang tua tidak menyampaikan bahwasanya rame di masjid itu nggak boleh. Mungkin pernah disampaikan, tapi tidak selalu. Nggak bisa di benaknya itu loh. Kan ada poin itu bisa masuk Pak. Mungkin pas dia lagi nyaman, sewenang nak, masjid itu rumahnya Allah, nggak boleh rame. Dan gitu aja. Besok lagi, nak, masjid itu rumahnya Allah, nggak boleh rame. Terus begitu. Nah, orang tua nggak pernah ngasih tahu begitu. Terus masjid rame, ketika rame dimarahin anaknya malah. Kan masjid bukan tempatnya permainan anak kan gitu kan. Dan nggak boleh mengganggu orang lain kan. Orang tua nggak sadar itu. Tapi dia juga tidak mau memahamkan ke anaknya. Sehingga permasalahan terjadi. Tapi ya, cukup dulu insya Allah ya. Jangan salahkan kami Bu ya, karena panitia yang kurang iya, harusnya 2 jam 3 jam lah. Ini 1 jam dikasih ya, gak bisa selesai. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.